Murji'ah ini menjadikan manusia di dalam keimanan sama. Semua manusia sama imannya. Imanut ta'i'i al-qaniti ka imanil 'asi al-fajiri. Imannya yang taat, yang patuh sama seperti imannya yang bermaksiat lagi fajir. Fajir yang sama, pelaku dosa-dosa besar. Mafhum? Kok bisa sama? Nanti kita lihat. Kenapa? Ya, sama iman. Kenapa bisa sama imannya siapa? Yang taat maupun yang bermaksiat. Lamma akhrajatil murji'ah bi jami'i firaqiha al-a'mala minal iman. Tatkala murji'ah dengan seluruh kelompoknya, pecahannya, mengeluarkan amal dari apa? Iman. Kan ma'ruf ya di sisi salaf, iman itu harus tersusun dari 3 perangkat. Qaul, ucapan, i'tiqad, keyakinan, dan apa? Amal. Nah, dikatakan murji'ah salah satunya artinya mengakhirkan atau tidak memasukkan, membuang. Apa yang dibuang? Amal dalam iman. Wa ja'aluhu, dan mereka menjadikannya imma fil qaul, kembali ke iman, menjadikan iman itu ucapan saja. Ala qauli murji'ati ahlil Kufah. Ini pendapatnya murji'ah yang ada di mana? Kufah. Berarti dia membatasi iman itu cukup dengan apa? Ucapan. Iman nanti ucapan lisan atau ucapan hati. Selama ini ada, selesailah dia menjadi seorang muslim mukmin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai, kamu adalah seorang apa? Muslim mukmin kamil iman, masuk surga. Selesai. Enak Pak kelompok ini. Ya. Wa imma tasdiq ala qaulil Jahmiyah wal Asy'ariyah. Atau bisa jadi iman itu hanya tasdiq menurut pendapatnya Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ya, tasdik di mana tempatnya? Hati. Jadi kalau sudah membenarkan di dalam hati, dia mukmin. Bapak, ibu, dia adalah mukmin. Walaupun tidak bersyahadat. Bedanya kalau tidak bersyahadat di dunia dia kafir. Tapi kalau mati dia mukmin, masuk ke dalam surga. Enak ya? Karena tadi sekali lagi semua firqah apapun dari murji'ah mengeluarkan amal. Nah sekarang ucapan dan pembenaran di dalam hati itu levelnya satu. Si A yang bodoh ngomong, si C atau si B yang pintar ngomong, nilainya sama semuanya. Ya, kan sama-sama ngomong. Asyhadu alla ilaha illallah, yang penting ngomong. Ya, makanya kan berarti apa? Iman antara si A dengan si B itu apa? Sama. Paham ya? Itu dari sisi kenapa dikatakan bahwasanya murji'ah ini menjadikan manusia dalam konsep iman itu sama. Karena hanya membatasi iman itu dengan apa? Ucapan. Misalkan nih, ada orang, pokoknya kumpul lah berbagai macam orang, semuanya bersyahadat, ucapan. Kira-kira nilainya sama atau beda? Sama saja, kan sama-sama apa? Mengucap. Karena yang berbeda itu dengan apa? Dengan amalannya kan. Ada yang amalannya Masya Allah bagus, ada yang amalannya kerjain yang wajib-wajib, meninggalkan yang makruh, dan seterusnya. Itu yang akan menjadi pembeda. Tapi kalau ucapan, semua akan menjadi apa? Sama. Begitu juga di dalam membenarkan. Ya, tasdik itu ucapan, tapi di mana? Di hati. Ya, apa bedanya dengan yakin? Ada bedanya. Kalau yakin itu amalan hati. Kalau yakin itu apalah? Amalan hati. Tapi kalau tasdik ucapan apa? Hati. Bedanya gini. Ya, contohnya Herakl. Ya, dia mencari observasi dia. Kenapa sih di Arab ini begini.
Akhirnya ketika bangsa Arab Quraisy datang, dipanggillah kafilah dagangnya yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Akhirnya dia nanya beberapa pertanyaan interogasi kepada Abu Sufyan. Kemudian dia dapat data. Dia olah masuk ke dalam hatinya. Dia sudah muncul rasa yakin. Dengan data-data ini akan muncul rasa yakin di dalam hatinya. Ditambah lagi dia tanya temennya yang ahlul kitab juga. Ini gimana nih bro gitu lah ibaratnya. Ya ada nabi baru begini-begini, ngomongnya begini-begini, yang dibawa begini-begini. Fix dia adalah siapa? Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul rasa yakin di dalam hatinya. Jadi hati kayak bergerak gitu. Hati itu kayak bergetar. Itu amalan namanya. Itu namanya apa? Amalan hati. Ya, misalkan kayak gini aja. Antum diterima di perusahaan yang bonafit gitu. Buktinya mana? Baca surat tanda terimanya, baca kontraknya. Ya. Atau nggak usah panjang-panjang lebar lah. Dapat secari kertas saja, dia sudah diterima. Dulu waktu anak kuliah tuh senang sekali kalau diterimanya di selam bersih, apa namanya? Selam bersih ya, Jerman ya, Jerman punya. Wah itu kalau udah diterima kayak gitu, hatinya langsung kayak melayang. Wah hatinya kayak langsung dak dikduk gitu. Waduh nggak nyangka saya diamain, diterima. Itu namanya yakin. Ketika datang informasi, ketika datang data, ya maka keyakinan itu menjadi sebuah kepastian gitu. Hanya saja nanti ada yang kedua namanya tasdik. Tasdik ini pilihan sifatnya. Ketika dia telah yakin terhadap A, maka lisannya secara hati, ucapan hatinya ada pilihan, tidak ada yang paksa dia mau membenarkan atau tidak. Maka kasusnya Herakl, ya udah yakin dia Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi untuk membenarkannya, ya mengiklankannya, pilihan. Gua mau iya atau enggak, itu pilihan. Itu namanya tasdik. Lawannya takdzib. Tapi yakin itu sesuatu yang terus mengikuti selama data itu masuk. Selama data bukti-bukti masuk, sehingga otomatis hati ini ya bergerak untuk meyakini. Makanya dinamakan yakin. Contoh lagi, Fir'aun kurang yakin apa terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa ya alaihissalam. Yakin atau tidak yakin dia? Yakin. Tapi berikutnya ada yang namanya tasdik. Tasdik ini pilihan sifatnya. Mau dia iman atau tidak, ini pilihan. Contoh lagi, Abu Talib, ya yakin atau tidak dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Yakin. Karena dia yang merawat dari kecil, dia tahu ya karakter Nabi Muhammad SAW dari kecil, jujur begini dan seterusnya. Ya dia lihat bukti-bukti kenabian sendiri dengan mata kepalanya. Tapi ada pilihan berikutnya, mau nggak dia mentasdik? Kalau tidak mau ya jatuhnya mentakdzib, mendustakan. Ya, dan yakin ini bisa dengan informasi yang salah, kemudian dia yakini sesuatu yang salah tadi. Ya, orang gue yakinnya selama ini orang musyrik itu masih muslim kok. Kenapa dia yakin sekali dengan itu? Karena ada data yang masuk kepada dia, bahwasanya si muslim ini kalau melakukan syirik besar selama dia jahil masih apa? Muslim. Nanti pilihan dia mentasdik atau tidak. Nah, nanti terlihat dari gerak-geriknya, dari ucapannya, dari statementnya. Ketika dia bilang iya, berarti dia telah mentasdik. Nah, tinggal kita benahi informasi yang salah dia itu apa, ya kita serang di situ. Paham ya? Tapi kalau sudah diserang, ternyata dia punya barrier, ya susah juga. Mau dia apa? Makanya tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Ya, mafhum dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya urusan dia, ujian dia. Mafhum, Allah uji dia. Alhamdulillah kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya perbedaan sedikit tentang apa? Yakin dengan apa? Dengan apa namanya? Tasdik. Jadi tasdik itu sifatnya pilihan. Makanya untuk mereka karena ini pilihan, berarti kan dia mengimani. Tapi nggak cukup iman cuma sekedar di dalam ucapan apa? Hati saja. Nanti konsekuensinya berat.
Ya, kira-kira iblis melakukan tasdik tidak? Ayo, membenarkan nggak Allah Rabbnya? Iya. Ya, dan begitu pula kayak Abu Talib, dia juga membenarkan. Hanya saja, kenapa dia tetap dihukumi kafir? Tidak ada apa? Ucapan. Gitu. Atau ada ucapan tapi tidak mau melakukan perbuatan. Maka ketika dia membatasi iman itu hanya tasdik, inilah inti dari pemikiran apa? Irja. Inti dari pemikiran apa? Irja. Jadi yang mengatakan iman itu tasdik siapa? Jahmiyah dan siapa tadi? Asy'ariyah. Ya, ini akidahnya dia. Dan setiap akidah pasti akan ada rentetan turunan. Ya, namanya konsekuensi. Kita lanjutkan. Kana lazimu dzalik. Maka lazim konsekuensi dari akidah ini an yaj'alun nasa fil imani sawa'a. Mereka menjadikan manusia dalam keimanan sama semuanya. Paham ya? Ada ucapan, ada akidah, berentet, beranak pinak menjadi sebuah konsekuensi. Kalau imannya itu cuma mulut, imannya cuma tasdik, berarti akan menurunkan apa? Menurunkan apa? Lazim namanya, konsekuensi. Apa konsekuensinya? Berarti semua manusia imannya apa? Sama. Kenapa? Karena ucapan antara yang A dengan yang B nggak ada nilai perbedaannya, sama semuanya. Ya, begitu juga sekedar apa? Tasdik saja dalam hatinya itu nilainya apa? Sama. Begitu. Contoh lagi apa ya? Ada akidah nanti kelazimannya adalah A, B dan C. Misalkan apa ya? Ya sama kayak yang sering kita bahas. Ketika dia meyakini iman itu tidak masuk di dalamnya amal, maka kelazimannya nanti orang yang berbuat apapun kerusakan, kesyirikan, kekufuran yang amal, maka tidak masalah. Itu namanya lazim qaul. Itu namanya apa? Lazim qaul. Dan kita tidak bisa mengisbat itu adalah lazimnya dia sampai dia sendiri yang mengakuinya. Kira-kira ada nggak dari kalangan Murji'ah yang mengakui ya betul kami menjadikan manusia dalam konsep iman semuanya sama? Ternyata banyak, ngomong sendiri dia. Berarti akhirnya punya dua akidah. Akidah pertama, iman itu cukup apa? Tasdik. Nanti turunannya bahwasanya manusia dalam iman apa? Satu. Jadi pahami setiap akidah, setiap ucapan, setiap keyakinan akan melahirkan apa? Konsekuensi. Nah, ini yang terkadang berat dilakukan oleh orang-orang yang kalau kita yakini ya akidahnya begini, kalau melakukan syirik besar adalah kafir, melakukan syirik besar masih muslim, bukan musyrik. Itu kira-kira lazim atau sebuah akidah dasarnya? Kira-kira apa Gus? Nih dia bilang orang muslim melakukan syirik besar itu masih muslim bukan musyrik. Itu lazim qaul atau qaul. Ya qaul ini maksudnya akidah dia yang dasar. Akidah dasarnya yakin? Ya, kira-kira yang lain boleh jawab. Nih gambarnya nih, ada yang bilang kalau muslim namanya Abdullah lah misalkan, si Abdullah ini melakukan syirik besar nggak boleh dikatakan musyrik, dia masih apa? Muslim. Itu kira-kira lazim konsekuensi atau memang akidah dasar yang awal sehingga bisa ditarik turunan? Apa Hiro? Masya Allah, pintar Hiro nih. Lazim apa Hiro? Lazim qaul. Berarti akidah awalnya apa Hiro? Kira-kira? Awalnya kan yakini kalau iman cuma tasdik doang. Nah gitu. Tapi dia nggak ngaku kan? Loh saya jelasin teorinya begini-begini. Nah itu akhirnya cari-cari alibi. Alibinya ya udzur bil jahat, gini dan terus. Ya nggak mau dicap sebagai apa? Murji'ah gitu. Padahal itulah hakikat Murji'ah. Kalau enggak ya kontradiksi nanti deh. Mafhum?
Ya, kalau memang amal itu masuk, seharusnya ada amal yang buruk, ya hancur semua. Kok nggak hancur? Berarti kan ada yang salah di dalam apa? Pemahaman kalian tentang iman. Begitu. Kok bisa gitu kelirunya? Ya bisa jadi masuk subhat, akhirnya diyakini yang benar adalah orang masih muslim kalau melakukan syirik besar. Nah, ini yang perlu digebrak gitu kan. Tapi kalau sudah digebrak, ternyata dia punya benteng kuat, ya mau apa? Kita hanya bisa menyampaikan, bisa mendoakan. Ya, barangkali di suatu hari, di suatu masa orang ini ya tersadar